Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Kembali bersama Abu Hamidi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang misi atau rencana kerja Koperasi Indonesia Bersatu Padu di tahun 2022 sampai dengan tahun 2027. Yang pertama dan paling utama adalah rekrutmen anggota, ya. Kemudian pembukaan cabang, ya, cabang atau unit di kabupaten kota. Ya, target kita di tahun 2022 ini hingga Desember nanti kita berharap atau mempunyai target 10 kabupaten kota berdiri di Sumatera Utara ini, ya. Yang pertama Binjai, kemudian Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, dan Asahan, ya. Diharapkan di tahun 2022 ini kita mencapai 1.000 anggota. Jadi kalau masing-masing kabupaten kota itu memiliki memiliki 100 saja anggota, maka kalau 10 kabupaten kota tercapailah 1.000 anggota, ya, 1.000 anggota di 10 kabupaten kota, ya, belum lagi mungkin anggota di pusat. Nah, di tahun 2025 kami mencanangkan dan berharap, ya, bertambah lagi 10 kabupaten kota, ya. Selain yang 10 kabupaten pertama, ditambah 10 kabupaten yang berikutnya, yaitu, maaf ini ya bukan kisaran ya, kita mulai dari Tanjung Balai, karena kisaran dan Asahan rupanya sama gitu. Ini salah apa ya? Tanjung Balai, Labusel, Labuan Batu, Labura, Paluta, Palas, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, dan Madinah, serta Tateng, Tapanuli Tengah, ya. Tapanuli Tengah atau Sibolga itu nambah lagi 10 kabupaten kota, dan masing-masing 100 aja. Sedangkan yang tahun 2022 udah menjadi 200 anggota masing-masing. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka di tahun 2025 target kita sudah tercapailah 3.000 anggota, ya. Dan di tahun 2027, ya kan, insya Allah kita berharap ditambah lagi 10 kabupaten kota, atau kita genapkan menjadi 33 kabupaten kota, termasuk Nias nanti, ya. Nias Selatan, ya, Nias, Gunung Setoli, Pak, Taput, dan semuanya yang ada di Sumatera Utara ini, diharapkan kita mencapai anggota 5.000 anggota. Nah, kalau sudah 5.000 anggota, apa yang nggak bisa kita kerjakan? Semua kita bisa capai dan semua kita bisa kerjakan dengan kita bersatu bersama-sama, ya. Itu bagaimana sih kok kok muluk-muluk sekali sih sampai 5.000 anggota? Bagaimana cara merekrutnya, ya? Cara rekrutnya begini, seperti sistem MLM, ya. Nah, 1 orang, misalnya di setiap kabupaten kota itu ada 11 orang, ya. Ada 11, ya, atau 10 lah biar gampang kita ngitungnya. Nah, masing-masing orang itu mencari 2 orang, ya. Dari 10 mencari 2 orang, ya kan. Kemudian yang 2 orang mencari lagi 2 orang, ya. Mencari lagi 2 orang. Nah, kalau dari 10, dia level keduanya berarti dapatnya udah berapa tuh? 20 orang, ya. 20 orang. Nah, dari 20 orang cari 2 lagi, menjadi 40 orang. Nah, 40 ditambah 20 sudah 60. Nah, dari 40 mencari 2 orang lagi, sehingga totalnya 80. 80 ditambah 40 ditambah 20 udah 140 orang. Ditambah pengurus tadi yang 10, sudah 150 orang di setiap kabupaten kota. 150 orang. Masa sih
setingkat Bapak Ibu atau Anda mencari 2 orang aja dalam 1 bulan nggak bisa? Pasti bisa, paling nggak family ataupun teman akrab kita ajak bergabung di dalam Koperasi Indonesia Bersatu ini. Nah, 150 orang itu di tahun 2023. Kalau terus mengalir, apa tidak mungkin tercapai 5.000 orang, ya? Itu yang pertama caranya, ya. Nah, cara kedua, kita bisa rekrut melalui seminar ataupun pelatihan-pelatihan, ya. Seminar kita banyak, ada berapa macam. Contohnya scale up UMKM, ya, atau bisnis coaching terhadap UMKM. Kita buat seminar, ya. Nah, anggota kemudian dari seminar tersebut kita rekrut untuk menjadi anggota koperasi. Siapa yang tidak mau? Sudah diajarin, ya. Kemudian bagaimana cara men-scale up bisnisnya supaya pendapatannya naik. Kemudian nanti kalau misalnya usaha atau UKM tersebut sudah bagus, ya, laporan keuangannya bagus, kemudian pemasarannya juga dibantu untuk dipasarin oleh koperasi, kemudian pengkemasan dan segala macamnya diajarin. Kalau ini udah settle, kalau dia mau meningkatkan lagi bisnisnya dengan butuh modal, ya diberi modal oleh koperasi. Kalau misalnya usaha ini sudah investable, ya, sudah rapi lah semua, laporan keuangannya rapi, ya nggak, produksinya juga sesuai dengan SOP, ya, kemudian karyawan-karyawannya sudah memenuhi standar KIP, nah semuanya sudah standar lah untuk bisa sudah investable, untuk bisa diberi modal oleh koperasi. Jadi kita nggak perlu pinjam uang lagi di perbankan ataupun di mana-mana yang memiliki bunga atau segala macam. Cukup koperasi yang memberikan modal dengan cara, misalnya kalau beli mesin, beli barang, ya, dengan cara murabahah, ya, beli cicil, atau dengan mudharabah, ya, syirkah, mudharabah, bagi hasil. Itu. Kemudian kita juga ada seminar ataupun workshop bebas hutang, ya, pelatihan seminar bebas hutang. Kemudian melek finansial. Bebas hutang di sini maksudnya bebas, ya, utang riba, ya, bukan utang apa. Kalau utang sih boleh, tidak masalah, asal jangan tidak bayar utang, ya. Utang nggak ada masalah, Rasulullah juga dulu berhutang. Nah, yang tidak boleh adalah tidak membayar utang atau utang riba. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian nanti kita ada seminar melek finansial, ya, diajari bagaimana cara membuat pembukuan yang rapi, laporan keuangan yang rapi, ya, baik itu cash flow-nya, buku kas, neraca, jurnal, dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu dengan laporan keuangan yang rapi bisa dibaca oleh para investor, dan investor akan memberikan dananya untuk memodali usaha Bapak Ibu sekalian, ya, untuk UMKM. Kemudian kita juga ada seminar ataupun pelatihan tentang keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Karena rezeki itu berawal dari keluarga. Kalau keluarga bertengkar terus suami istri, ya kan, ya pasti juga rezekinya seret gitu loh, ya. Tapi kalau keluarganya bahagia, ya, suami istri selalu saling mengisi, ya, jarang-jarang bertengkar. Kalau bertengkar pun bertengkar ece-ece gitu kan, sehingga rezeki itu pun datang dengan sebagaimana mestinya, begitu. Jadi penting tentang seminar couple, ya, antara suami dan istri, dan parenting antara orang tua dan anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama, ya. Kemudian
Kita juga buat pelatihan tentang pertanian, perkebunan, ya, peternakan dan segala macam. Kita ada apa namanya, para coach, ya, para pelatih-pelatih tentang hal ini. Ya, selanjutnya bisnis syariah dan permodalan syariah, ya, seminar-seminar ini. Nah, dari seminar-seminar ini semua, kemudian atau digital marketing, bagaimana cara berbisnis online, kita juga ada seminar dan pelatihannya. Nah, setelah mengikuti pertanian ini, kita ajak para pesertanya, ya, peserta seminar tersebut atau pelatihan tersebut untuk bergabung di Koperasi Indonesia Bersatu Padu, sehingga mereka apa keuntungannya? Ya, mereka selalu diberi bimbingan, pembinaan atau coaching tentang bisnis mereka. Selain itu, bisa saja nanti usaha mereka diberi modal secara syariah, sehingga usahanya menjadi besar, pendapatannya menjadi besar, kemudian bisa membuka lapangan kerja, ya, lingkungan diri, keluarga, lingkungannya menjadi sejahtera, aman, makmur, adil, sentosa. Ya, itu cara bagaimana merekrut ataupun misi kita yang pertama dan utama di tahun 2022 hingga tahun 2027, yaitu rekrutmen anggota. Kayaknya ini ada ya kawan-kawan semua, saya udah bagikan juga slide ini kepada semua pengurus, ya. Bagaimana cara mengajukannya kalau mau berbuat di daerah atau pusat yang mengajukan, ya. Semuanya harus dirapatkan oleh rapat pengurus dan rapat manajemen. Yang memutuskan adalah hasil daripada rapat pengurus dan rapat manajemen. Sehingga jadi nggak kita bangun nih di sini, berapa harganya, berapa harga jualnya, bagaimana tentang ininya, bagaimana siapa yang ini, itu dirapatkan oleh rapat pengurus dan rapat manajemen, ya. Itu ada semua mekanismenya sudah kita tulis, dan ini sudah saya bagikan kepada seluruh pengurus yang di pusat, ya. Kemudian ini mekanismenya, ya. Lanjut, kemudian misalnya yang kedua adalah jual beli kredit syar'i kendaraan roda 4 dan roda 2. Ini penting juga, ya. Karena ini kebutuhan, bukan keinginan, ya. Contoh misalnya saya, anak saya 5, istri masih 1, ya kan? Berarti kami totalnya berapa orang? 7 orang. Kan nggak mungkin naik sepeda motor. Mungkin nggak naik sepeda motor? Rahmat anak berapa? Rahmat belum, ya? Rahmat, si Rahmat masih dia dengan istrinya. Dia masih cukup naik sepeda motor sekarang ini. Kalau beli mobil, ya mungkin kebutuhan juga kalau misalnya sering keluar kota atau kemana gitu kan. Tapi kalau masih dalam kota aja, rumah kantor, paling ke pasar atau kemana, ya cukuplah sepeda motor karena dia belum punya anak. Tapi kalau kayak kami anak 5 mau naik motor, kayak saya dulu waktu menjadi medical rep, sini cerita pengalaman lah kita nih. Ya kan, anak 3 apa 4 nih? Ami 3 ya. Sebelah kanan Julpa yang pertama, ya kan. Sebelah kiri di paha naik Vespa. Saya dulu naik Vespa karena kan kita dapat jatah motor dinasnya Vespa. Sebelah kanan Julfa, sebelah kiri Muhammad, tengah Mufid, istri saya paling belakang lagi hamil. Udah mau 4. Dulu naik Vespa. Rumah kita di mana dulu, Mi? Di Monginsidi apa di Tuba? Mau beli susu ke Brigjen Katamso. Bonceng ini kan bahaya. Ya kan? Bahaya nggak? Bahaya. Sempat ditabrak orang. Berapa orang yang tewas ya, atau setidak-tidaknya apa namanya, kecelakaan lah ya, nauzubillah min zalik lah. Mudah-mudahan alhamdulillah memang sampai sekarang nggak ada masalah, ya kan. Berarti kan udah butuh mobil. Kalau kita beli cash yang baru, jangankan yang baru, yang second aja mungkin belum ada tabungannya, belum bisa, ya.
Mau beli kredit ke leasing, ya kan? Nggak ada, belum ada lembaga apa ke leasing, kan riba juga. Nah, inilah muncul koperasi. Caranya gimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, yang di properti syariah tadi, ya caranya sama, murabaha. Ya enggak, harga dia jual beli, bukan utang piutang atau pinjam meminjam. Ya, bukan minjam uang, tapi jual beli produk. Ya, misalnya gini, saya mau beli Avanza, harganya berapa? Berapa sekarang, Mat? Harga Avanza 200-an ya? Taruhlah 200 juta. Ya kan? Saya tunjuk sama koperasi, Pak Koperasi, saya mau beli Avanza itulah, warna putih ya. Oke. Nah, kemudian koperasi beli ke showroom, harga 200 juta itu dibelinya, dikeskannya. Ya kita nggak mau tahu lah dia mau beli harga 200 juta atau ada diskon-diskonnya lagi, ya kan? Terserah lah kan. Nah, nanti baru dia jual sama kita. Pak Abu, misalnya, ini mobil kami beli harganya kemarin dapat diskon saya 175 juta cash, misalnya gitu loh ya, misalnya nih. Terus Pak Abu mau berapa tahun kreditnya katanya? Nggak usah lama-lama lah Pak, ya paling 4 tahun aja. 4 tahun lama tuh Pak Abu, gitu kan? Kalau beli ini, oh ya udah 3 tahun. Nah, kalau 3 tahun dihitungnya lah. Oh, kalau 3 tahun jadi harganya 300 juta Pak Abu, ya kan? Jadi 300 juta dibagi berapa tahun itu? 36 bulan. Nah, berapa Mak? 300 juta dibagi 36 bulan. Berapa hasilnya? Jadi bulanannya Pak Abu 8 juta 300. Pak Abu pakai DP, boleh kalau pakai DP. Pakai DP sekian katanya kan. Dihitung-hitung lagi. Berarti harganya sekian Pak Abu. Udah 8 juta dengan harga tadi 300 juta selama 36 bulan. Nah, di sini tidak ada denda, tidak ada bunga jual beli. Jadi walaupun nanti Pak Abu punya uang di setahun ke depan, ya dia mau melunasi, tetap harganya ya 300 juta. Nggak dikurangi gitu loh. Nggak dilebihkan atau kena penalti kayak seperti biasa, ya di konvensional, enggak. Dikurangi, ya mungkin nantilah kebijakan koperasi gitu ya. Tapi tidak ada perjanjian untuk dikurangi, tetap harganya 300 juta, ya kan? Kemudian tidak ada sita sekiranya Pak Abu nggak bisa bayar gitu loh, gagal bayar, ya kan? Nah, kalau perkara denda ada dua pendapat seperti yang saya katakan tadi, bisa dibuat tanpa denda, bisa juga dibuat dengan denda. Ya kita mau ikutin ulama yang mana, ada semua dalil-dalilnya lengkap, ya kan? Nanti ini kesepakatan dari Dewan Syariah dan dari hasil rapat pengurus serta manajemen yang memutuskan begitu. Ya, bukan ketua koperasi, bukan direktur koperasi, ataupun bukan juga manajer ekonomi, bisnis, dan UKM. Atau aset tadi ya, perumahan dan aset. Bukan itu ya. Jadi itu hasil rapat semuanya. Baru diputuskan. Nah, kan syar'i lebih memudahkan orang, sepeda motor gitu juga. Ya kan? Sehingga orang bisa, Pak Abu, kan nggak perlu mobil itu kan nggak perlu kita buku hitamnya kita punya, kita miliki, kan bisa rental. Atau zaman sekarang lebih mudah lagi, ada ojol, apa namanya tuh, yang mobil-mobil, ada yang sepeda motor, ada yang mobil, ya kan? Tapi berapa biayanya? Coba Bapak Ibu bayangkan, ya. Kalau rental mobil Avanza aja sekarang berapa lah, kalau boleh saya merek ya, berapa mobil Toyota Avanza? 5 juta per bulan, ya kan? 5 juta per bulan. Kemudian naik ojol. Saya kasih contoh Mufid, ini berkali-kali saya sampaikan. Ya, dari rumah ke sekolahnya
Sekali pergi 25.000, PP 50.000 kali 20 hari sekolah, 20 hari sekolah ya. Harusnya kalau di Medan sekolahnya 25 hari ya, lebih kurang ya. 20 hari kerja, 20 hari sekolah. Itu udah 1 juta, kan udah bisa nyicil secara syar'i gitu. Ya kan, nggak jalan keluar juga kalau kita ngerental. Ya kan, nggak jalan keluar juga kalau kita naik ojol. Lebih boros, itu baru 1 anak. Kalau kayak kami 5 anak, Abror sekolahnya di Sunggal, Mufid sekolahnya di Johor, Zakwan sekolahnya di Man, Muhammad kuliahnya di, kalau Medan apa, di mana? Di Medan Baru, di Setiabudi. 4 mata arah mata angin dia, pencar-pencar coba. Hah? Kalau kita nggak beli ini, kalau pakai ojol, pakai ini, bagaimana? Ya kan? Mesti, jadi nggak jalan keluar. Ya, kalau 1 anak aja 50.000, 4 anak udah 4 juta sebulan. Ya nggak? Kan udah bisa cicil mobil. Ya kan? Tapi dengan cara yang syar'i. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini 2 misi kita ya, yang paling penting ya. Selain nanti ada misi permodalan syariah untuk usaha Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan ya. Jadi ini 2 misi aja dulu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam pemberantasan riba. Yang pertama adalah properti syariah, kemudian yang kedua adalah pengadaan atau jual beli kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.